Hai anak-anak, berjumpa kembali untuk pertemuan kedua untuk materi SMA nanti. Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pemaparan objek untuk memperluas pengetahuan. Atau kalau di SMP, kita belajar tentang teks eksposisi. Di bagian ini kita akan belajar 5 hal. Yang pertama, definisi, ciri dan jenis teks eksposisi. Yang kedua, identifikasi teks eksposisi. Yang ketiga, pengembangan isi teks eksposisi. Yang keempat, struktur dan kebahasan teks eksposisi. Serta terakhir, penyusunan teks eksposisi. Kita masuk ke bagian A, definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Goris Geraf, seorang ahli bahasa, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan sesuatu pokok pikiran. Ciri-ciri teks eksposisi. A. Penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. Objektif artinya apa adanya, ya. Jadi kalau kita mau mengatakan sesuatu harus objektif. B. Gaya penulisan informatif. Informatif itu artinya mudah dipahami si pembaca atau si pendengar. C. Teks memuat fakta. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama adalah eksposisi definisi, yang kedua eksposisi analisis, yang ketiga eksposisi klasifikasi, yang keempat eksposisi identifikasi, yang kelima eksposisi pembandingan atau pertentangan, serta yang terakhir adalah eksposisi ilustrasi. Nah, kalian akan memperdalam nanti tes ini di SMA. Kita masuk ke bagian B, identifikasi teks eksposisi. Identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Fakta dan opini dalam teks eksposisi. Teks eksposisi berisi pemaparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Jadi fakta itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan tadi pagi, faktanya benar-benar terjadi kecelakaan. Untuk opini adalah setiap orang bebas beropini tentang sesuatu hal. Contohnya tentang sekolah kanaan, orang bebas beropini, ya, sesuai dengan apa yang dia rasakan. C. Pengembangan isi teks eksposisi. Melengkapi tesis dengan argumen. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari satu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetapi perhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks asli.
Jadi, ketika kita mau mengubah teks eksposisi yang lama ke yang baru, kita tidak boleh mengubah isinya dari teks aslinya. D. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur eksposisi dibagi 3, yaitu tadi tesis, bagian pertama, argumentasi, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Kebahasaan teks eksposisi. Sini ada beberapa, yang pertama adalah istilah, konjungsi, promina, verba, afiksasi, serta adjektiva. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna, konsep, atau sifat. Contohnya, kemoterapi adalah istilah dalam bidang kesehatan. Unduh adalah istilah dalam bidang informasi, sedangkan produsen adalah istilah untuk bidang ekonomi. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi disebut juga dengan kata hubung. Konjungsi ini dibagi 2, yaitu intrakalimat dan antar kalimat. Konjungsi intrakalimat itu masih menggabungkan satu kalimat, contohnya adalah dan. Sedangkan konjungsi antar kalimat, konjungsi tersebut sudah menggabungkan 2 kalimat, menggunakan meskipun, walaupun, dan yang lain-lain. Yang ketiga, adjektiva. Adjektiva disebut juga dengan kata sifat. Contohnya, pandai, ramah, tampan. Yang keempat, pronomina. Kata yang dipakai untuk mengacu atau menunjukkan sesuatu. Contohnya, ini, itu, di sana, dan lain-lain. Yang berikutnya, verba atau kata kerja. Menendang, mengerjakan, dan yang lain-lain. Afiksasi adalah proses hasil penambahan afiks atau imbuhan kepada kata dasar. Contohnya, melarang. Ya, dari kata dasar larang mendapat imbuhan me. Menjual, dari kata dasar jual mendapat imbuhan me. Memberikan mendapat imbuhan me kan dari kata dasar beri, serta telunjuk dari kata dasar tunjuk dengan sisipan L. Penyusunan teks eksposisi. Langkah penyusunan teks eksposisi dan penyuntingan teks eksposisi. Langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik. Kenapa kita harus menentukan topik? Supaya isi dari teks yang kita buat tidak terlalu luas permasalahannya. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Selanjutnya, membuat kerangka teks, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas, dan yang terakhir, menuliskan teks eksposisi secara padu atau runtut. Penyuntingan adalah kegiatan proses cara perbuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks yang kita buat. Demikian penjelasan Ibu anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan ada tugas yang akan kalian kerjakan, semoga bisa mengerjakannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.